Yang terpilih, perhatikan sejenak. Jika Anda sedang menonton ini, jangan lewatkan. Ini bukan kebetulan. Tuhan telah membawa Anda ke sini karena pergeseran yang kuat dan tak terhentikan sudah terjadi dalam hidup Anda. Masa depan yang Anda tunggu-tunggu. Itu bukan hanya akan datang. Itu terjadi sekarang. Ini mendesak. Apa yang akan terungkap akan mengejutkan Anda. Itu akan menantang semua yang Anda kira Anda ketahui tentang hidup dan takdir Anda. Anda tidak lagi dalam fase berharap atau berangan-angan. Anda sedang bergerak menuju kenyataan baru, di mana apa yang Anda doakan, impikan, dan yakini termanifestasi dengan kecepatan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Tapi inilah kenyataannya. Perubahan kuat ini hanya akan sepenuhnya terwujud jika Anda siap menerimanya. Apakah Anda siap? Sebelum kita menyelami wahyu eksplosif ini, hentikan semuanya. Lakukan 3 hal ini sekarang. Tekan tombol suka di bawah video ini. Kirim pesan ini ke alam semesta. Subscribe channel Cerita Shanum. Masukkan angka 99 di kolom komentar. Sebuah kode yang memperkuat kekuatan momen ini. Jika Anda benar-benar yang terpilih, semangat Anda tidak akan membiarkan Anda meninggalkan video ini lebih awal. Masa depan Anda tergantung pada apa yang Anda lakukan selanjutnya. Pergeseran tidak terhentikan. Kenaikan tidak dapat dihindari. Sekarang bersiaplah karena hidup Anda akan berubah selamanya. Mari kita mulai. Yang terpilih, ada alasan mengapa Anda merasa berbeda. Ada alasan mengapa perjalanan Anda tidak seperti orang lain. Anda tidak dilupakan. Anda dipilih. Bahkan dalam kesunyian, bahkan dalam perjuangan, hidup Anda telah berada di bawah persiapan ilahi. Anda tidak tersandung ke momen ini secara kebetulan. Momen ini selalu memiliki nama Anda. Setiap penundaan, setiap kekecewaan, dan setiap pintu yang tidak terbuka adalah bagian dari rencana yang lebih besar, menuntun Anda pada janji ilahi Anda. Yang terpilih bukanlah orang biasa. Anda telah dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk membawa terang di tempat-tempat gelap, untuk bangkit di mana orang lain jatuh, dan untuk memimpin ketika orang lain mengikuti. Anda telah memikul beban dalam keheningan, melawan pertempuran yang tidak diketahui siapapun dan masih terus berjalan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda seseorang yang ditakdirkan untuk kebesaran. Tuhan tidak pernah memanggil yang memenuhi syarat. Dia memenuhi syarat yang dipanggil. Dan Anda, jiwa yang terkasih, akan melangkah ke musim yang membuktikan bahwa Anda dipilih karena suatu alasan. Ini bukan tentang ego atau ambisi. Ini tentang keselarasan ilahi. Anda telah diberi peran yang tidak dapat diisi orang lain. Anda telah dipersiapkan secara pribadi untuk diungkapkan secara publik. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Anda telah melewati api, dan Anda akan bangkit dari abu bersinar dengan anugerah Tuhan. Dunia akan melihat apa yang sudah diketahui surga. Anda dipilih untuk waktu seperti ini. Ketika Tuhan menetapkan sebuah terobosan, tidak ada kekuatan di bumi yang bisa menghentikannya. Bukan ketakutan, bukan kegagalan, bukan pendapat orang lain. Apa yang akan datang dalam hidup Anda bukanlah kemungkinan. Itu adalah janji ilahi yang disegel oleh Sang Pencipta sendiri. Anda melangkah ke masa depan yang telah dibangun di balik layar. Dan sekarang itu datang dengan kekuatan yang tidak dapat diblokir atau ditunda oleh siapapun. Pikirkan sungai, ketika dibendung, tekanan menumpuk. Tetapi ketika bendungan itu jebol, banjir datang dengan cepat dan tak terhentikan. Itulah persisnya di mana Anda berada. Setiap pintu tertutup. Setiap saat Anda merasa buntu hanyalah tekanan yang menumpuk di balik layar. Tapi sekarang, bendungan itu jebol. Peningkatan Anda, penyembuhan Anda, terobosan Anda, itu mengalir deras.
Dan itu tidak akan halus. Itu akan sangat besar, sangat tak terbantahkan. Orang-orang akan terdiam. Ini bukan isapan jempol. Ini adalah ketetapan surga. Ketika Tuhan berfirman, ciptaan merespons. Dan sekarang, surga menyatakan, sudah waktunya. Hidup Anda akan menjadi bukti apa yang terjadi ketika Tuhan ikut campur. Tidak ada hambatan yang dapat menghentikan apa yang telah Tuhan gerakan. Bersiaplah karena apa yang akan datang tidak dapat dihentikan. Anda tidak hanya akan merasa berbeda, Anda akan terlihat berbeda. Beban stres, bekas perjuangan, kelelahan di mata Anda. Semua itu akan digantikan dengan cahaya, kepercayaan diri, dan kekuatan. Tuhan memperbarui Anda dari dalam keluar. Sama seperti ulat menjadi kupu-kupu, transformasi Anda akan sangat kuat. Orang-orang akan melihat 2 kali saat melihat Anda. Kenaikan Anda tidak akan berasal dari kosmetik atau pakaian. Itu akan datang dari roh. Tuhan memulihkan energi Anda, sukacita Anda, kesehatan Anda. Postur Anda akan berubah. Suara Anda akan memiliki lebih banyak otoritas. Dan kehadiran Anda akan memerintah rasa hormat. Ini bukan hanya eksternal, ini internal. Anda akan berjalan berbeda karena sekarang Anda tahu siapa yang berjalan bersama Anda dan status Anda. Itu juga bergeser. Anda akan berubah dari diabaikan menjadi terlalu sibuk, dari meminjam menjadi memiliki, dari meminta bantuan menjadi orang yang memberikannya. Orang-orang yang dulunya mengabaikan Anda akan mencari bimbingan Anda. Transformasi akan sangat drastis. Banyak yang akan bertanya, apa yang terjadi padamu? Dan jawaban Anda akan sederhana. Tuhan yang mengaturnya. Anda telah melewati badai yang tidak dilihat siapapun, malam-malam penuh air mata sunyi, hari-hari di mana harapan terasa seperti kenangan yang jauh. Tetapi melalui semua itu, Anda bertahan. Mungkin tidak sempurna, tetapi dengan setia. Tuhan melihat itu. Dia melihat setiap momen Anda memilih iman daripada ketakutan. Setiap kali Anda membisikkan doa ketika hati Anda hancur. Dan sekarang, ujian berubah menjadi kemenangan. Tuhan tidak pernah menguji tanpa alasan. Dan Dia tidak pernah menguji tanpa hadiah. Anda disempurnakan dalam api agar Anda dapat memikul beban kemuliaan. Perjuangan Anda bukanlah hukuman. Itu adalah persiapan. Sekarang pahala itu datang. Bukan hanya dalam berkat materi, tetapi dalam kedamaian, anugerah, dan tujuan. Anda akan mulai melihat pintu-pintu terbuka yang sebelumnya terkunci. Peluang akan mengejar Anda. Hubungan akan selaras secara ilahi. Ini adalah musim panen Anda. Anda menanam benih dalam iman dan menyiraminya dengan ketekunan. Sekarang benih-benih itu mekar menjadi berkat yang tidak dapat Anda tampung. Orang-orang yang sama yang melihat Anda berjuang sekarang akan menyaksikan kenaikan Anda. Bukan karena Anda memaksanya, tetapi karena Anda setia. Waktunya telah tiba. Hari-hari Anda yang nyaris tidak mencukupi sudah terhitung. Tuhan melepaskan kelimpahan ke dalam hidup Anda. Bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara fisik dan emosional. Anda akan merasakan bagaimana rasanya berenergi, terinspirasi, dan kaya dalam setiap aspek kehidupan. Rekening bank Anda akan bertambah, ya, tetapi juga kapasitas Anda untuk memberi, untuk hidup, dan untuk memimpin. Kesehatan adalah kekayaan, dan Tuhan juga memulihkannya. Malam tanpa tidur, kelelahan kronis, penyakit yang tidak dapat dijelaskan, semua itu akan meninggalkan tubuh Anda. Penyembuhan ilahi sedang terjadi. Sel-sel Anda, pikiran Anda, energi Anda, semuanya sedang diperbarui. Anda akan bangun dengan perasaan lebih ringan, lebih kuat, dan lebih hidup daripada yang Anda rasakan selama bertahun-tahun. Dan kekayaan, itu tidak akan datang melalui keberuntungan. Itu akan datang melalui anugerah Tuhan, ide-ide kreatif, peluang tak terduga,
hubungan ilahi. Semua itu akan mulai muncul. Anda akan berubah dari bertahan hidup menjadi berkembang. Bukan hanya demi Anda, tetapi agar Anda dapat memberkati orang lain. Karena ketika Tuhan memberkati, Dia melakukannya dengan ditekan ke bawah, diguncangkan bersama, dan melimpah. Pernahkah Anda melihat seseorang berubah dari tidak dikenal menjadi tak terhentikan hampir dalam semalam? Itulah yang akan menjadi kisah Anda. Pergeseran ilahi tidak mengikuti garis waktu manusia. Apa yang memakan waktu bertahun-tahun bagi orang lain akan Anda capai dalam hitungan bulan. Apa yang sebelumnya tampak mustahil tiba-tiba akan menjadi normal baru Anda. Dunia akan menyebutnya keberuntungan, tetapi Anda akan tahu itu adalah tangan Tuhan. Pergeseran terjadi tiba-tiba, tetapi tidak pernah acak. Tuhan telah mengatur ini selama ini. Seperti Daud yang berubah dari gembala menjadi raja, atau Yusuf yang berubah dari penjara menjadi istana, kisah Anda akan berakselerasi. Jangan terkejut ketika pintu terbuka lebih cepat dari yang diharapkan. Ketika tawaran membanjiri kotak masuk Anda, ketika orang tiba-tiba mulai memperhatikan, pergeseran ini akan tak terbantahkan. Anda akan meningkat dalam visibilitas, pengaruh, dan dampak. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, ini akan menjadi publik. Dan bagian terbaiknya, Anda tidak perlu memaksakan apapun. Anda hanya akan melangkah ke dalam apa yang sudah menjadi milik Anda. Pergeseran ada di sini, dan kenaikan Anda akan cepat. Transformasi Anda akan begitu mendalam sehingga akan membingungkan orang. Beberapa akan mempertanyakannya, yang lain akan meragukannya. Mereka akan berkata tidak mungkin ini nyata, tetapi itu karena mereka tidak melihat prosesnya. Mereka hanya melihat produknya. Mereka melewatkan malam-malam tanpa tidur, doa-doa sunyi, dan lembah-lembah sepi. Sekarang setelah buahnya terlihat, mereka mempertanyakan pohonnya. Tetapi pertumbuhan Anda bukan untuk persetujuan mereka. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan berkecil hati ketika orang-orang menjadi skeptis. Wajar bagi orang lain untuk meragukan apa yang tidak bisa mereka jelaskan. Ketika Yusuf naik ke tampuk kekuasaan di Mesir, bahkan saudara-saudaranya tidak dapat mengenalinya. Kenaikan Anda akan begitu lengkap, bahkan orang-orang terdekat Anda mungkin tidak akan mengerti. Tapi tidak apa-apa. Anda tidak dimaksudkan untuk tetap di bayangan selamanya. Anda dimaksudkan untuk bangkit. Dan beberapa orang hanya dapat memahami proses Anda ketika mereka melihat janji Anda. Gunakan skeptisisme sebagai bahan bakar, bukan frustrasi. Setiap pertanyaan tentang kesuksesan Anda hanyalah kesempatan lain untuk menunjuk kembali kepada Tuhan. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka berspekulasi. Tugas Anda hanyalah terus bangkit, terus bersinar, dan terus berjalan dalam tujuan, karena apa yang Tuhan lakukan dalam diri Anda akan berbicara lebih keras daripada rumor apapun. Mereka tidak akan mempercayainya sampai mereka melihatnya. Dan bahkan saat itu, mereka mungkin masih tidak memahaminya. Orang-orang suka menganggapnya keberuntungan ketika mereka tidak bisa menjelaskan anugerah. Tetapi kenaikan Anda tidak akan beruntung. Itu akan ilahi. Keberuntungan itu acak. Ini disengaja. Keberuntungan tidak bisa menjelaskan pintu-pintu yang akan terbuka, orang-orang yang akan menelepon, atau sumber daya yang akan mengalir ke dalam hidup Anda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah waktu Tuhan yang sempurna terungkap tepat di depan mata Anda. Pikirkan Esther. Dia tidak hanya kebetulan berada di istana. Dia ada di sana untuk waktu seperti ini. Waktu adalah segalanya dengan Tuhan. Dia tahu kapan harus menyembunyikan Anda, kapan harus mempersiapkan Anda, dan kapan harus meluncurkan Anda. Anda mungkin merasa tidak terlihat untuk waktu yang lama, tetapi itu adalah perlindungan.
bukan hukuman. Sekarang penutupnya terangkat. Dan momen Anda ada di sini. Jadi, ketika berkat mulai mengalir, ketika hidup mulai berakselerasi, jangan mundur. Rangkullah dengan berani, mengetahui bahwa itu tidak pernah tentang kebetulan. Ini telah ditulis dalam garis waktu surga untuk Anda. Dan ketika orang bertanya, bagaimana semua ini terjadi begitu cepat? Anda dapat tersenyum dan berkata, ini adalah waktu Tuhan, bukan waktu saya. Anda tidak hanya akan mendapatkan pengikut, Anda akan mendapatkan pengaruh. Pengaruh yang nyata. Jenis yang menggerakkan orang, membentuk budaya, dan mengubah hidup. Tuhan sedang meningkatkan suara Anda, kisah Anda, dan kehadiran Anda ke tingkat kepemimpinan. Bukan untuk ketenaran, tetapi untuk dampak. Anda sedang diposisikan sebagai terang di dunia yang gelap, pemandu di masa kebingungan. Kepemimpinan tidak dimulai di panggung, ia dimulai dalam penyerahan diri. Dan Anda telah menyerahkan banyak hal. Anda telah memimpin ketika tidak ada yang mengikuti, berbicara kebenaran ketika itu merugikan Anda, dan berdiri teguh ketika akan lebih mudah untuk berbaur. Sekarang, Tuhan akan menghormati itu. Kisah Anda akan bergema, kehadiran Anda akan dihormati, dan kata-kata Anda akan memiliki bobot. Orang-orang akan mencari jawaban dari Anda, dan Anda akan siap karena Tuhan telah mempersiapkan Anda. Pergeseran status sosial Anda bukan tentang kebanggaan. Ini tentang tujuan. Anda tidak ditinggikan untuk disembah. Anda ditinggikan untuk melayani. Peninggian Anda akan menjadi jembatan yang membawa harapan bagi orang lain. Karena ketika mereka melihat apa yang Tuhan lakukan dalam diri Anda, mereka akan percaya Dia bisa melakukannya dalam diri mereka. Anda tidak hanya bangkit, Anda sedang ditinggikan untuk memimpin. Ada hal-hal yang akan terjadi dalam hidup Anda yang hanya dapat dijelaskan dengan satu kata, Tuhan. Tanpa strategi, tanpa kerja keras, tanpa jaringan, hanya kekuatan ilahi. Dia akan melakukan mukjizat yang begitu tiba-tiba, sehingga akan membuat kepala Anda berputar. Jenis mukjizat yang mengubah seluruh hidup dalam satu hari. Itulah jenis musim yang sedang Anda jalani. Ingat ketika Petrus memancing sepanjang malam dan tidak menangkap apapun. Kemudian Yesus datang dan tiba-tiba jala-jala melimpah. Begitulah cara Tuhan bekerja. Satu saat tidak ada yang berhasil. Saat berikutnya semuanya berhasil demi Anda. Bukan karena apa yang Anda lakukan, tetapi karena siapa yang masuk ke dalam situasi Anda. Anda akan mengalami kelimpahan semacam itu. Bersiaplah untuk pembalikan ilahi. Di mana ada kekurangan, akan ada kelimpahan. Di mana ada penyakit, akan ada kesehatan. Di mana ada penundaan, akan ada kecepatan. Dan ketika orang bertanya bagaimana, Anda hanya bisa mengatakan Tuhan. Karena ketika Dia bergerak, tidak ada yang bisa tetap sama. Masa muda Anda sedang dipulihkan. Ya, secara fisik, tetapi juga secara rohani, emosional, dan mental. Beban yang Anda pikul selama ini, itu sedang terangkat. Tuhan sedang menghembuskan kehidupan baru ke dalam tubuh dan jiwa Anda. Anda akan bangun dengan energi lagi. Wajah Anda akan memancarkan kedamaian. Tawa Anda akan kembali. Anda tidak hanya akan bertahan hidup, Anda akan berkembang. Lihatlah sekeliling, dan Anda akan melihat contohnya. Orang-orang berusia 40-an terlihat seperti berusia 25 tahun. Orang-orang yang mengalahkan rintangan dan penyakit dengan sukacita di mata mereka. Itu bukan perawatan kulit atau suplemen. Itu adalah pemulihan ilahi. Itulah yang terjadi ketika Tuhan menyentuh hidup Anda. Dan Dia menyentuh Anda sekarang. Anda akan merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih hidup daripada yang Anda rasakan selama bertahun-tahun. Anda tidak akan kembali menjadi diri Anda yang dulu. Anda melangkah ke versi terbaik dari diri Anda yang pernah ada. Lebih hidup, lebih membumi, lebih bersinar.
Ini bukan tentang kesombongan. Ini tentang vitalitas. Tuhan membuat Anda utuh kembali, roh, jiwa, dan tubuh. Anda akan melangkah ke dalam berkat yang akan membuat orang lain kagum. Bukan karena Anda menyombongkan diri, tetapi karena hidup Anda akan berbicara. Anda tidak perlu meyakinkan orang akan kebaikan Tuhan. Mereka akan melihatnya di seluruh diri Anda. Kedamaian Anda, sukacita Anda, kesuksesan Anda. Semua itu akan mengarah kembali ke sumber. Kesaksian tidak dibangun dalam kenyamanan. Mereka lahir dalam pertempuran dan Anda telah berjuang, tetapi sekarang kemenangan adalah milik Anda. Anda akan dapat berkata, "Saya melalui itu, dan saya berhasil." Dan tidak hanya saya selamat, saya keluar lebih kuat, lebih baik, dan diberkati. Orang-orang tidak hanya akan mengagumi kisah Anda, mereka akan terinspirasi olehnya. Hidup Anda akan berkhotbah tanpa mikrofon. Anda akan masuk ke ruangan dan mengubah suasana. Anda akan berbicara, dan orang-orang akan mendengarkan. Bukan karena Anda keras, tetapi karena kehadiran Anda membawa bukti Tuhan. Anda bukan hanya seorang yang beriman. Anda adalah kesaksian hidup dan bernapas tentang transformasi. Anda merasa terlupakan, tetapi tidak pernah demikian. Tuhan mengetahui nama Anda, kebutuhan Anda, air mata Anda. Dia tidak pernah melupakan Anda, tidak sedetik pun. Jika Dia memberi makan burung, jika Dia memberi pakaian bunga, betapa lebih lagi Dia akan peduli kepada Anda. Anda bukan jiwa acak. Anda dicintai secara ilahi, diingat selamanya. Mudah untuk merasa tidak terlihat ketika Anda berada di padang gurun. Tetapi bahkan di sana, Tuhan menyediakan dengan tenang, dengan setia. Dia melindungi Anda dari hal-hal yang bahkan tidak Anda ketahui akan datang. Dia menjaga masa depan Anda, bahkan ketika Anda tidak memahami masa kini. Dan sekarang, Dia membawa Anda keluar, tidak kosong, tetapi dilengkapi. Tuhan yang tidak pernah lupa, sekarang mengingat Anda sepenuhnya. Dan ketika Dia mengingat, segalanya berubah dengan cepat. Pintu terbuka, anugerah menemukan Anda, penyembuhan dimulai, karena Sang Pencipta tidak pernah melupakan ciptaannya. Dan musim Anda untuk diingat telah tiba. Orang-orang akan melihat perubahan Anda dan ingin tahu jawabannya. Cahaya Anda, kesuksesan Anda, kepemimpinan Anda. Mereka akan bertanya, "Apa rahasia Anda?" Mereka akan menginginkan formulanya. Tetapi tidak akan ada satupun karena apa yang akan terjadi dalam hidup Anda tidak dapat dijelaskan hanya dengan usaha. Itu hanya akan dijelaskan oleh anugerah. Anda akan memiliki kesempatan untuk bersaksi, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk mengangkat. Anda akan berkata, "Itu adalah Tuhan. Saya tidak bisa melakukan ini sendiri." Dan kata-kata itu akan menanam benih di hati. Orang-orang akan mulai percaya lagi, berharap lagi, bermimpi lagi. Karena kisah Anda akan membangkitkan sesuatu dalam diri mereka. Jangan terkejut ketika orang asing mulai terbuka kepada Anda, ketika mereka datang untuk meminta nasihat, bimbingan, atau dorongan. Anda dipanggil tidak hanya untuk bangkit, tetapi untuk memimpin orang lain melalui perjalanan mereka sendiri. Apa yang terjadi dalam hidup Anda akan tak terbantahkan. Jadi, ketika mereka bertanya, bersiaplah untuk menjawab dengan kerendahan hati dan kebenaran. Inilah yang Tuhan lakukan untuk saya. Dia juga bisa melakukannya untuk Anda. Ini bukan mimpi yang jauh. Ini adalah kenyataan saat ini. Waktu Anda tidak lagi akan datang. Sudah tiba. Anda tidak menunggu kenaikan. Anda sudah di dalamnya. Jangan ragu. Jangan mempertanyakan apakah Anda layak. Jangan meragukan apa yang jelas-jelas menjadi milik Anda. Terimalah. Rangkul. Bangkitlah ke dalamnya dengan semua yang Anda miliki. Akan ada saat-saat di mana diri Anda yang lama mencoba menahan diri Anda yang baru. Tapi jangan mengecil.
Anda telah mendapatkan musim ini melalui iman, melalui api, melalui ketekunan yang gigih. Sekarang saatnya untuk melangkah ke dalam terang, untuk berjalan seolah Anda tahu Anda diistimewakan. Untuk bergerak seperti seseorang yang telah dipilih karena Anda memang begitu. Masa depan tidak di depan. Itu sedang terungkap sekarang, selangkah demi selangkah. Dan saat Anda melangkah ke dalamnya, semoga Anda ingat Anda dibangun untuk ini, diurapi untuk ini, dipanggil untuk ini. Ini adalah kebangkitan Anda dan itu tak terhentikan. Ada orang-orang yang melihat perjuangan Anda dan diam-diam merayakannya. Orang-orang yang meragukan panggilan Anda, yang berbisik di belakang punggung Anda, yang berharap Anda akan tetap terpuruk selamanya. Tetapi sekarang mereka akan menyaksikan saat Tuhan mengangkat Anda di depan mereka. Bukan untuk membalas dendam, tetapi sebagai kesaksian. Tuhan menyiapkan meja di hadapan musuh Anda karena suatu alasan. Bukan di belakang punggung mereka, bukan secara rahasia, tetapi di hadapan mata mereka. Mereka akan melihat, dan mereka tidak akan bisa menghentikannya. Pergerakan Tuhan selanjutnya dalam hidup Anda akan begitu jelas, begitu tak terbantahkan, sehingga bahkan musuh Anda harus mengakuinya. Mereka mungkin tidak akan bertepuk tangan untuk Anda, tetapi mereka akan dipaksa untuk menghormati tangan Tuhan dalam hidup Anda. Setiap kata yang mereka ucapkan menentang Anda akan runtuh di bawah beratnya anugerah Tuhan. Mereka akan melihat orang yang sama yang mereka abaikan masuk ke ruangan yang tidak mereka izinkan. Ingat Yesus melakukan mukjizat di hadapan oposisi. Orang Farisi melihatnya menyembuhkan, membebaskan, dan membangkitkan orang mati. Mereka bersekongkol, tetapi mereka tidak dapat mencegahnya. Kekuatan ilahi yang sama mengelilingi Anda. Tuhan menunjukkan kepada dunia dan musuh Anda bahwa tidak ada yang dapat mengutuk apa yang telah Dia berkati. Jadi biarkan mereka melihat. Biarkan mereka bertanya-tanya. Anda tidak membutuhkan persetujuan mereka untuk bangkit. Anda tidak pernah bergantung pada dukungan mereka. Anda berjalan pada penugasan ilahi. Orang-orang yang sama yang berbicara menentang Anda akan dibungkam oleh kesuksesan yang akan Tuhan lepaskan dalam hidup Anda. Ada alasan mengapa nama Anda tidak dikenal, mengapa sorotan menghindari Anda, mengapa pintu tampak tertunda. Itu bukan hukuman, itu adalah perlindungan. Tuhan menyembunyikan Anda, melindungi potensi Anda dari paparan dini. Dia mempersiapkan Anda secara rahasia untuk pelepasan publik yang akan sangat mulia. Ketika benih ditanam, ia tersembunyi di bawah tanah. Tetapi saat itulah pertumbuhan nyata terjadi. Sekarang musim persembunyian telah berakhir. Tuhan akan mengungkapkan Anda. Bukan dalam kelemahan, tetapi dalam kekuatan. Bukan dalam fragmen, tetapi dalam kepenuhan. Bakat Anda, tujuan Anda, suara Anda. Semua itu akan muncul dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Anda akan melangkah keluar, tidak hanya terlihat, tetapi juga berjaya. Tidak hanya diperhatikan, tetapi juga diurapi. Pikirkan Musa. Dia disembunyikan di istana sebelum menjadi penyelamat. Pikirkan Daud. Dia disembunyikan di padang sebelum dinobatkan sebagai raja. Musim persembunyian mereka adalah persiapan ilahi untuk wahyu bersejarah. Kisah Anda mengikuti pola suci yang sama. Dunia akan melihat apa yang telah dibudidayakan surga. Dan ketika Anda diungkapkan, itu bukan untuk mengesankan. Itu untuk memberi dampak. Anda tidak melangkah keluar untuk bersinar demi diri sendiri. Anda melangkah ke takdir. Anda disembunyikan karena nilai Anda langka. Dan sekarang, Anda diungkapkan karena waktu Anda tepat. Kemuliaan adalah bagian Anda. Rasa sakit itu datang bukan untuk menghancurkan Anda. Itu datang untuk mengembangkan Anda. Itu tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan Anda.
tetapi untuk membangun versi diri Anda yang dapat menangani berkat. Anda menangis, Anda bergumul, Anda mempertanyakan Tuhan. Tetapi sekarang Anda akan mengerti mengapa kehancuran harus datang sebelum panggilan. Berlian terbentuk di bawah tekanan. Begitu juga Anda. Anda tidak dihukum. Anda dimurnikan. Tuhan menyingkirkan apa yang tidak bisa ikut dengan Anda. Pengkhianatan, patah hati, kesepian, semuanya adalah alat di tangan tukang tembikar. Alat-alat yang membentuk ketahanan Anda, memperdalam iman Anda, dan memperluas kapasitas Anda untuk memimpin. Apa yang Anda kira menghancurkan Anda sebenarnya sedang memperlengkapi Anda. Di kemudian hari, Anda akan menyadari bahwa rasa sakit itu melahirkan tujuan. Hal-hal yang sama yang menyebabkan air mata sekarang menghasilkan kebijaksanaan, ketajaman, dan otoritas ilahi. Anda akan berbicara dengan bobot karena Anda telah menjalani apa yang Anda khotbahkan. Anda akan berjalan dalam kerendahan hati karena Anda merasakan apa artinya jatuh dan bangkit kembali dengan anugerah. Jadi jangan mengutuk rasa sakit. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas persiapannya. Setiap bekas luka telah membuat Anda lebih kuat. Setiap ujian telah membangun kesaksian Anda. Apa yang orang lain sebut kehilangan, Tuhan sebut peluncuran. Dan sekarang Anda melangkah ke musim di mana rasa sakit itu masuk akal dan pahala itu sepadan dengan penantian. Anda telah menunggu dan menunggu dan menunggu. Anda telah melihat orang lain berlari maju sementara Anda tetap buntu. Tetapi itu hanya karena berkat Anda membutuhkan percepatan ilahi, bukan waktu buatan manusia. Tuhan akan melakukan dalam hitungan bulan apa yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun. Dan ketika Dia mempercepat Anda, itu tidak akan masuk akal secara logis. Itu akan menjadi supernatural. Ini adalah musim untuk mengejar ketertinggalan. Semua waktu yang hilang, semua kesempatan yang terlewatkan, semua hal yang terasa seperti penundaan. Tuhan sedang melipat gandakan waktu demi Anda. Seperti Yusuf yang menghabiskan bertahun-tahun di penjara dan dipromosikan menjadi orang nomor 2 dalam semalam, Anda akan bergerak dari buntu menjadi melambung dalam satu momen ilahi. Percepatan tidak membutuhkan izin. Itu hanya membutuhkan perintah Tuhan. Dan ketika Dia berkata bergerak, semuanya mulai selaras. Sumber daya, koneksi, anugerah, kejelasan. Semua itu akan menghampiri Anda dengan kecepatan ketaatan. Anda tidak perlu bekerja keras atau mengejar. Rasanya seperti surga sendiri yang mendorong Anda maju. Ini bukan hanya terobosan. Ini adalah mukjizat penebusan waktu. Anda akan melihat ke belakang setahun dari sekarang dan hampir tidak mengenali kehidupan yang pernah Anda jalani. Tahun-tahun yang dicuri musuh sedang dipulihkan. Dan apa yang akan datang akan membuat Anda lupa bahwa Anda pernah menunggu. Pengaruh Anda akan berlipat ganda, tetapi bukan untuk kesombongan. Ini bukan tentang membangun basis penggemar. Ini tentang membangun kerajaan. Orang banyak akan berkumpul bukan karena siapa Anda, tetapi karena siapa yang Anda bawa. Orang-orang lapar akan kebenaran, putus asa akan harapan, dan hidup Anda akan menjadi mercusuar yang menarik mereka. Jangan terkejut ketika Anda mulai menarik perhatian. Kata-kata Anda akan memiliki kekuatan, kisah Anda akan menginspirasi, dan kehadiran Anda akan terasa damai. Ini bukan tentang menjadi populer. Ini tentang diposisikan oleh Tuhan untuk menjangkau hati dan mengubah hidup. Ketenaran memudar, tetapi anugerah memenuhi. Urapan yang sama sedang diaduk dalam diri Anda. Platform Anda, baik online maupun secara langsung, akan menjadi mesbah. Orang-orang akan datang bukan untuk hiburan, tetapi untuk pertemuan. Dan dengan pengaruh itu datanglah tanggung jawab. Tetaplah membumi, tetaplah rendah hati. Ingat, ini bukan tentang Anda.
ini tentang apa yang Tuhan lakukan melalui Anda. Kerumunan bukanlah mahkota Anda. Itu adalah panggilan Anda. Dan Anda sedang ditinggikan untuk tujuan yang lebih besar daripada popularitas. Orang-orang yang mengabaikan Anda, meremehkan Anda, menertawakan impian Anda. Mereka akan menyaksikan peninggian Anda. Dan ketika mereka melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda, mereka tidak akan dapat menyangkal bahwa mereka salah. Penolakan mereka adalah perlindungan. Tetapi sekarang itu akan berfungsi sebagai kesaksian tentang apa yang terjadi ketika Tuhan membenarkan yang terpilihnya. Jangan menyimpan kepahitan. Bawalah keberanian. Anda tidak membutuhkan balas dendam. Anda membutuhkan wahyu. Platform-platform yang mereka tolak aksesnya kepada Anda, Tuhan akan mengundang Anda untuk memimpin di sana. Orang-orang yang mengatakan Anda tidak akan berhasil, mereka akan melihat Anda berjalan di ruangan yang masih mereka doakan. Pikirkan Daud lagi. Dia ditolak oleh saudara-saudaranya, dilupakan oleh ayahnya, tetapi dipilih oleh Tuhan. Ketika dia mengalahkan Goliat, orang-orang yang meragukannya tidak punya pilihan selain menghormatinya. Pergeseran yang sama datang ke kisah Anda. Mereka yang mengatakan Anda terlalu banyak, terlalu hancur, atau tidak cukup akan segera menyaksikan Anda menjadi lebih dari yang mereka bayangkan. Dan Anda bahkan tidak perlu mengatakan, "Sudah saya bilang." Hidup Anda akan mengatakannya untuk Anda. Kesuksesan Anda akan membungkam setiap keraguan. Dan dengan cara yang paling tak terduga, penolakan mereka akan berubah menjadi rasa hormat. Anda tidak perlu berteriak untuk mengubah suasana. Suara Anda, baik keras maupun berbisik, akan mulai memiliki bobot. Kekuatan tidak ada pada volume, tetapi pada otoritas. Dan karena Anda telah melewati api, kata-kata Anda tidak akan lagi kosong. Mereka akan dibasahi dengan kehadiran ilahi. Akan ada saat-saat di mana Anda bahkan tidak perlu berbicara. Keheningan Anda akan berbicara lebih keras daripada kebisingan. Kehadiran Anda sendiri akan mengubah ruangan, meredakan ketegangan, dan menggerakkan hati. Itu bukan karisma. Itu adalah urapan. Dan itu akan meningkat dalam hidup Anda. Ketika Anda berbicara, suara Anda akan seperti terompet bagi sebagian orang dan balsem bagi yang lain. Koreksi dan kenyamanan akan mengalir dari bibir yang sama, karena kata-kata Anda akan dipimpin oleh kebijaksanaan. Apa yang dulunya terasa seperti obrolan ringan sekarang akan menjadi pernyataan kenabian. Bahkan percakapan santai pun akan memiliki dampak. Anda tidak hanya berbicara kepada telinga orang. Anda berbicara kepada jiwa mereka. Dan mereka akan merasakannya karena suara Anda bukan lagi hanya milik Anda. Itu adalah instrumen transformasi Tuhan. Gunakan dengan berani, gunakan dengan hati-hati, dan gunakan untuk kemuliaan-Nya. Anda akan menjadi bukti hidup yang berjalan tentang anugerah Tuhan. Hidup Anda akan menjadi studi kasus tentang bagaimana ketaatan bertemu dengan kelimpahan. Jenis orang yang ditunjuk orang dan berkata, "Jika Tuhan melakukannya untuk mereka, Dia bisa melakukannya untuk saya." Kesuksesan Anda tidak akan menjadi misteri. Itu akan menjadi pesan. Anugerah tidak diperoleh. Itu dilepaskan. Dan Tuhan melepaskannya atas Anda secara bergelombang. Pintu yang tidak Anda ketuk terbuka. Berkat yang tidak Anda lamar menemukan Anda. Bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda diposisikan. Tuhan ingin menjadikan contoh apa yang terjadi ketika seseorang tetap setia. Ini bukan tentang hak membual. Ini tentang menjadi cetak biru. Orang lain akan mempelajari kisah Anda. Mereka akan membaca buku Anda, mendengarkan kata-kata Anda, dan mengikuti jalan Anda. Bukan untuk menyembah Anda, tetapi untuk menemukan apa yang mungkin melalui iman. Bersiaplah. Bertanggung jawablah.
Anugerah bukanlah trofi. Itu adalah alat. Dan Tuhan menggunakan hidup Anda untuk mengingatkan dunia bahwa Dia masih dalam bisnis membuat mukjizat dari orang-orang yang tidak cocok. Anda telah hidup dengan cukup terlalu lama. Tuhan membatalkan kekurangan dan melepaskan persediaan. Ekonomi surga akan mengesampingkan batasan bumi, pendapatan tak terduga, kemitraan ilahi, pintu terbuka. Ini bukan fantasi. Ini adalah realitas iman yang akan terungkap dalam hidup Anda. Di mana Anda dulu kekurangan, Anda sekarang akan memimpin. Di mana Anda dulu memohon, Anda sekarang akan memberkati. Tuhan menyediakan bukan hanya kebutuhan Anda, tetapi impian Anda. Proyek-proyek yang dulunya terasa mustahil sekarang akan didanai. Visi yang tertunda karena biaya sekarang akan didanai dari sumber supernatural. Masa depan Anda tidak akan lagi dibatasi oleh masa lalu Anda. Anda tidak lagi bergantung pada manusia. Anda bergantung pada perbendaharaan surga. Dan Tuhan tidak pernah kehabisan. Setiap ide yang Anda miliki, setiap cetak biru yang Anda tahan karena masalah keuangan, bersiaplah untuk menghidupkannya kembali. Ketentuan itu datang bukan untuk kemewahan tetapi untuk warisan. Anda akan membangun bisnis, mendanai pelayanan, mendukung keluarga, dan Anda akan melakukannya dengan sukacita. Karena kekurangan tidak pernah menjadi bagian Anda, kelimpahan adalah. Anda pikir Anda bermimpi terlalu besar. Anda pikir mungkin Anda tidak realistis. Tetapi sekarang Tuhan menunjukkan kepada Anda. Itu bukan pikiran acak. Itu adalah cetak biru ilahi yang ditanamkan dalam hati Anda oleh Sang Pencipta sendiri. Dan Anda akan melihatnya menjadi kenyataan. Setiap ide, setiap visi, setiap momen inspirasi, semuanya memiliki tujuan. Itu bukan fantasi. Itu adalah pandangan ke depan. Tuhan sedang mengungkapkan masa depan Anda secara bertahap. Sekarang Dia menyatukan kepingan-kepingan itu. Apa yang tampak terlalu besar untuk dicapai sekarang adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan Anda. Pikirkan Nuh membangun bahtera ketika tidak ada hujan. Mimpi itu tampak gila bagi orang lain. Tapi itu adalah persiapan. Anda telah diejek, disalahpahami, bahkan mungkin dicemooh. Tetapi sekarang impian Anda selaras dengan waktu ilahi. Realitas akan mengejar visi. Jadi keluarkan lagi buku catatan itu. Bersihkan rencana-rencana itu. Mimpi-mimpi itu tidak gila. Itu adalah konfirmasi. Dan sekarang saatnya untuk membangun apa yang diunduh surga ke dalam jiwa Anda. Anda telah memikul janji selama bertahun-tahun. Kata-kata kenabian yang diucapkan atas hidup Anda yang tampak tertunda, terlupakan, atau bahkan mustahil. Tetapi sekarang mereka hidup kembali, bukan hanya dalam teori, tetapi dalam waktu nyata. Apa yang dulunya hanya sebuah kata yang jauh kini, menjadi kenyataan yang nyata. Hal-hal yang dulu hanya Anda bayangkan mulai terungkap tepat di depan mata Anda. Tuhan tidak pernah berbicara tanpa maksud. Ketika Dia menjanjikan pemulihan, kelimpahan, penyembuhan, dan peninggian, Dia sungguh-sungguh. Musim menunggu bukanlah tidak. Itu adalah belum. Sekarang, jam surga berdetak sekarang. Segala sesuatu mulai bergeser sejalan dengan apa yang Tuhan katakan kepada Anda sejak lama. Dan Anda akan melihat firman-Nya tampil dengan sendirinya. Ini seperti melihat benih menembus tanah. Tampaknya tidak ada yang terjadi, tetapi di bawah permukaan, akar tumbuh. Struktur terbentuk. Sekarang datanglah tunas, mekar, manifestasi. Setiap janji yang Anda pegang dalam air mata akan muncul dalam sukacita. Tuhan mencatat setiap kata yang Dia ucapkan. Orang-orang akan bertanya-tanya bagaimana Anda tiba-tiba diberkati. Tetapi mereka tidak ada di sana ketika Anda berpegangan pada bisikan dari Tuhan.